البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Disebutkan di dalam hadis yang semalam itu dari sanadnya Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya pernah Ibnu Umar sedang naik keledai beliau lalu melewati salah seorang badui. Kemudian Ibnu Umar bertanya, "Bukankah kamu anak fulan bin fulan?" Dia mengatakan iya. Maka langsung Ibnu Umar turun dari keledainya itu, kemudian menyerahkan keledainya kepada orang tadi dan menaikkan dia bahkan ke atas keledainya sebagai hadiah untuknya, dan juga memberikan sorbannya kepada orang tersebut. Baik, maka Abdullah bin Dinar mengatakan, "Semoga Allah memperbaiki Anda." Mereka itu orang Badui. Mereka merasa puas kalau dikasih hadiah sedikit aja mereka sudah puas. Namanya orang-orang sederhana. Nggak perlu dikasih yang semewah-mewah ini dan seterusnya. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya ayah dari orang ini adalah teman dekat atau orang yang disayang oleh Umar. Dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebajikan yang paling besar, atau kalau bir maksudnya adalah bakti yang paling besar kepada orang tua adalah kita menyambung hubungan dengan anak dari orang yang menjadi teman dekat orang tua kita. Baik. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah tentang ketawaduan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Padahal beliau adalah anak bangsawan, Amirul Mukminin. Umar adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin enggak seperti yang dibayangkan sekarang hanya menguasai wilayah beberapa ribu kilometer barangkali. Kekuasaan Umar sangat luas. Di zaman Umar betul-betul dominasi Islam sudah mencapai wilayah Cina. Nah, siapa yang zaman sekarang mencapai wilayah seperti itu? Ini kerajaan yang luar biasa besar, kerajaan Islam yang Allah Ta'ala penuhi janjinya kepada para sahabat dengan dengan jasa para sahabat itu kepada Rasulullah dan seterusnya. Maka ini adalah betul-betul anak bangsawan yang luar biasa. Sekitar kalau zaman sekarang anak dari raja kecil aja dia akan memilih yang bagus-bagus, kereta yang paling bagus dan seterusnya. Ini gimana dengan anak raja dunia semacam ini? Anak-anak Hirqal, anak-anak orang-orang Romawi, Raja Romawi itu dikatakan sebagai anak raja dunia. Padahal kekuasaan Romawi tidak seberapa dibanding dengan kekuasaan Islam di zaman para sahabat. Ternyata Ibnu Umar beliau tidak sombong. Beliau biasa naik keledai seperti biasa, enggak seperti raja-raja Romawi yang memakai birzaun, kuda-kuda bangsawan itu. Baik. Bahkan tujuannya untuk beliau naik itu untuk bersantai-santai. Karena boleh jadi sedang tidak tergesa-gesa pergi ke sebuah tempat. Baik, karena keledai memang sesuai untuk bersantai-santai. Dulu anak sering lihat di Damat itu, bapak tua yang suka hijamah itu. Nah, dia naik keledai santai dia. Bahkan boleh sambil tidur. Kalau naik kuda tidur, pening kita nanti. Baik. Nah, kalau naik onta boleh sambil tidur, tetapi kurang santai nanti boleh jadi. Nah, kemudian begitu mendapatkan ternyata ada orang ini dia merasa sepertinya kenal, maka dia tanya. Nah, ini menunjukkan disyariatkan untuk kita bertanya ketika ada sesuatu yang iskal untuk mencari kepastian. Jangan langsung memastikan ini tahu-tahu orang lain. Memastikan kamu hutang ini, ayahmu hutang ini. Ketika diperiksa dilihat IC-nya misalkan salah ternyata. Tapi dilihat baik-baik kemudian ditanya. Baik, setelah jelas bahwasanya dia adalah anak dari teman dekat ayahnya, maka langsung dia turun dari keledainya, langsung memberikan kepadanya imamah. Padahal imamah ini adalah tijanul Arab. Yang namanya sorban adalah mahkota orang Arab. Memang ini adalah kemuliaan Arab. Yang dengan itu justru kaum muslimin menang kemana-mana. Dengan keberkahan ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Diberikan kepada dia, kemudian disuruh untuk naik keledainya tadi sebagai hadiah. Baik. Sebagai bentuk pemuliaan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar memang betul-betul sahabat yang sangat setia dengan sunnah Nabi SAW. Dan kesetiaannya tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi berbuat sangat baik. Enggak sekedar menyalami atau mencium tangan, tapi sampai memberikan ini, memberikan itu, bahkan memberikan kendaraan. Ini adalah perkara-perkara yang sangat jarang terjadi. Orang-orang yang dermawan yang semacam ini terjadi untuk di zaman kita. Kalau zaman sahabat banyak kisah-kisah itu.
Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh para syurah, boleh seorang murid itu ketika melihat ada sesuatu yang iskal pada syekhnya, boleh dia mengajukan kritikan, tapi kritikannya bukan kritikan yang kasar, tapi kritikan yang beradab. Mendoakan baik-baik dulu, aslahakallah, mereka itu begini. Maka kemudian apa? Ibnu Umar menjelaskan hujahnya adalah begini. Tidak apa mentang-mentang, oh saya adalah syekh kamu, nggak usah banyak tanya. Tapi apa dijelaskan hujahnya begini, case-nya begini dan seterusnya, dan Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya Rasulullah SAW sabda beliau adalah apa? Adalah hujjah. Tetapi walaupun begitu sering ketika beliau menyampaikan sabda, beliau menyampaikan apa? Sisi pendalilan. Mungkin dari segi Al-Qur'an atau mungkin dari segi apa? Dari sudut pandang qiyas yang sahih dan seterusnya. Baik. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis apa itu? Ya fulan ingzil fajdah lana. Wahai fulan, turunlah dan buatkan makanan untuk kami. Ketika apa? Ketika mereka dalam perjalanan untuk dalam keadaan mereka puasa. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alaikan nahar." Wahai Rasulullah, ini masih siang. Kemudian Rasulullah nyuruh gitu lagi. Pada kali yang ketiga, maka Rasulullah menjelaskan apa itu? Idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna faqad aftara shaim. Kalau malam itu telah mulai datang dari arah timur dan siang itu telah pergi dari arah barat, maka orang yang berpuasa telah apa? Telah tiba waktunya untuk berbuka. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan boleh seorang murid itu apa? Bertanya kepada syekhnya atau memberikan kritikan yang halus kalau dia menyangka ini adalah sebuah kekeliruan atau mungkin syekhnya itu lupa dan seterusnya. Tapi apa? Dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang kasar. Apalagi sampai dijatuhkan dari kursinya, ini akan timbul kerusakan di mana-mana. Apalagi kalau pemimpinnya itu adalah orang yang memang ingin apa? Ingin mempertahankan kursi, maka yang hancur nanti adalah negara. Kalau sama-sama saling bertahan. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya cara berbakti kepada orang tua itu lebih luas daripada apa yang boleh jadi dipahami oleh sebagian muslimin. Sekedar berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup dan mengirimkan apa? Hadiah-hadiah sedekah ketika meninggal. Bukan hanya itu. Bahkan apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi teman-teman ayahnya itu, ayah dan ibunya. Bukan hanya kepada teman-teman mereka, bahkan apa? Anak-anak dari teman mereka. Ini juga apa? Termasuk dari berbakti yang paling besar, yang pahalanya itu tidak akan Allah Ta'ala sia-siakan. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian Islam kepada persahabatan itu sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan persahabatan kepada anak sahabat itu adalah bagian dari apa itu? Berbakti yang paling besar kepada orang tua. Bukan hanya apa? Bukan hanya kita berbuat baik kepada teman ayah kita, bahkan anak-anaknya pun kita kasih kebaikan, kita hubungi, kita jalin persahabatan dan seterusnya. Sebagaimana orang tua kita saling bersahabat, maka kita lanjutkan persahabatan ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua sekaligus sebagai ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Dan ini adalah baik. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.